Hadis riwayat Bukhari nomor 38 dan Muslim nomor 760. Kata Nabi SAW, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena keimanan, yakin ini perintah Allah, wahtisab dan mengharapkan pahalanya. Nah, ini butuh persiapan ini. Supaya kita menyadari tentang pentingnya itu. Maka akan dibersihkan dosa-dosanya di masa lalu. Bagaimana orang beriman tidak berharap sampai di Ramadan, teman-teman sekalian. Dan bagaimana kita tidak mengatakan Ramadan dahsyat. Dengan begitu tiba Ramadan bersih semua dosa-dosa kita. Tapi syaratnya kita menyambutnya, ya, berpuasa di dalamnya dengan keimanan, yakin perintah Allah dan juga mengharapkan pahalanya. Juga sabda Nabi SAW, as-salawatul khams, antara salat 5 waktu, wal jum'atu ila jum'ah, antara Jumat dengan Jumat, wa Ramadan ila Ramadan, dan Ramadan ke Ramadan setelahnya, mukaffiratun ma bainahunna idza syunibatil kabair, akan menjadi pembersih di antara keduanya kalau dijauhi dosa-dosa besar. Ya. Yang ketiga, bulan yang penuh dengan berkah dan rahmah. Berkah semuanya. Berkah itu artinya tercukupkan, cukup. Berkah itu kayak misalnya Anda makan satu piring berdua tapi kenyang gitu ya. Berkah. Itu keberkahan yang luar biasa yang dikejar. Dan kasih sayangnya Allah SWT turun di bulan Ramadan. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Qad ja'akum syahrul Ramadhan syahrul mubarak." Kalau mau tiba Ramadan, Nabi SAW ingatkan para sahabat. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah. Iftaradallahu alaikum siyamah. Allah telah mewajibkan kalian melaksanakan puasa di dalamnya. Fihi yuftahu abwabul jannah. Pada saat itu dibuka semua pintu-pintu surga. Wa yughlaqu fihi abwabul jahim. Ditutup semua pintu neraka. Surga ada 8 pintu, neraka ada 7 pintu. Wa tagullu atau tagullu tepatnya. Wa tagullu fihi syayatin. Dan dibelenggu semua syaitan-syaitan. Dalam riwayat lain, mararatus syayatin atau mararatul jin. Jin-jin yang bejat, yang jahat. Ya. Fihi lailatun khairu min alfi syahr. Di dalamnya ada malam lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurim. Siapa yang terharamkan dari kebaikannya Ramadan karena banyaknya keutamaannya seperti ini, maka dia telah terharamkan dari semua kebaikan. Terlalu banyak kemuliaannya gitu. Dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, "Idza jaa Ramadan futihat abwabur rahmah." Kalau tiba Ramadan dibuka semua pintu-pintu rahmatnya Allah, pintu karunia-Nya, pintu rezekinya. Wa ghullikat abwabul jahannam, dan ditutup pintu-pintu neraka jahannam. Wa sullilatis syayatin, dan syaitan-syaitan yang merupakan musuh nyata semuanya dibelenggu. Belenggu itu berarti ya, leher, tangannya semua diikat. Hadis ini Sahih riwayat An-Nasai nomor 2102. Yang keempat masih masuk dalam seperti hadis tadi, masalah dibukanya semua pintu-pintu surga. Tadi sudah disebutkan sebenarnya, tapi kita poinkan sendiri. Ditutup semua pintu neraka. Artinya dibuka pendaftaran ke surga. Ramadan, iklan resmi, dibuka pendaftaran ke surga bagi yang mau. Jangan teman-teman Anda menjadi seperti sebagian orang, dia lewat di sebuah kampus, di depan sebuah kampus ada pelang tertulis besar, terbuka pendaftaran. Lalu Anda cuma mengatakan, saya mau kuliah di situ. Tapi nggak pernah daftar. Sehebat apapun Anda tidak terdaftar. Ya. Saya mau kerja di situ, padahal tidak pernah mengajukan pelamaran. Bagaimana caranya? Ramadan terbuka sekali. Dibuka pintu-pintu surga. Dan juga ditutup semua pintu neraka. Nggak ada orang masuk ke neraka pada saat itu. Allah Subhanahu wa ta'ala tutup semuanya. Pintu-pintu neraka tidak ada yang dibuka. Ini luar biasa sebenarnya. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kesempatan kita untuk selamat dari neraka. Dalam beberapa hadis disebutkan bahwasanya sesungguhnya Allah memiliki orang-orang yang dibebaskan dari api neraka di bulan Ramadan, dan itu terjadi di setiap malam-malam dari malam Ramadan.
Nama Anda dihapus, bukan lagi jadi penghuni neraka. Mohon saja, modalnya tinggal merengek sama Allah. Mohon. Yang kelima, dibelenggu syaitan-syaitan. Siapa syaitan-syaitan teman-teman? Musuh kita. Bagaimana teman-teman kalau kita mau lomba lari sama orang, rival kita ini dibelenggu. Kakinya diikat, dua-duanya, tangan diikat, lehernya diikat. Anda biar jalan santai menang. Yang selama ini syaitan berusaha dengan 1001 jalan untuk supaya mengikat Anda, teman-teman sekalian, agar Anda terjerumus selalu dalam perbuatan dosa, dibelenggu. Dalam sebuah riwayat dikatakan sehingga mereka tidak leluasa menggoda di luar Ramadan. Apalagi Anda khawatirkan dan ragu atau takutkan pada saat musuh kita sudah diikat. Sayang sekali teman-teman, banyak orang subhanallah begitu Ramadan selesai, antara dia sama syaitan yang biasa goda dia itu jaraknya 1 bulan. 1 bulan. Ya. Mungkin Anda kalau di Australia teman-teman, saya entah dari mana tapi dari satu kota ke kota yang lain, mungkin kalau jalan kaki 1 bulan sampai itu. Artinya jarak kita sama syaitan jauh sekali. Jauh sekali. Sayangnya, ada banyak orang begitu Ramadan selesai Idul Fitri, tiba, milisannya bilang, Alhamdulillah. Bukan Alhamdulillah karena berhasil ikuti pelatihan Ramadan supaya menjadi orang yang lebih baik. Tidak. Mereka membahasakan Alhamdulillah seperti yang lepas dari penjara ibadah. Alhamdulillah. Sudah tidak lagi sholat malam. Enggak lagi mengaji. Enggak lagi berzikir. Enggak lagi berdoa. Enggak lagi tutup aurat. Enggak lagi membaca Al-Quran. Enggak. Semua. Seperti orang yang sudah jauh dari musuhnya, sudah lomba lari, sudah jauh sekali, sudah dekat garis finish. Dia kalau mati bisa masuk surga, dia duduk manis, nunggu musuhnya datang. Sampai syaitan datang dekat dia, godain lagi dia. Karena semua hasil pelatihan Ramadan ditinggalin sama dia. Lagi dibelenggu kesempatan. Selepas Idul Fitri, Anda tinggal injak gas. Syaitan tidak akan bisa menjangkau Anda. Dan Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang lain, hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dalam sunannya nomor 682. Dan dihasankan oleh Syekh Albani. Kata Nabi SAW, "Idza kana awwalu lailatin min syahr Ramadan", pada saat tiba malam pertama dari bulan Ramadan, "suffidatis syayatin wa maradatul jin", maka semua syaitan-syaitan yang dan jin-jin yang jahat, kelas kakapnya, yang menggoda manusia, semuanya dibelenggu. Belenggu leher, tangan, kaki. Kata Nabi SAW, wa gullikat abwabun nar, ditutup semua pintu neraka. Gak ada orang yang masuk neraka. Bisa bermakna tadi saya katakan dihapus namanya dari api neraka. Falam yuftah bin habab, tidak ada satu pintu pun dibuka neraka itu. Wa futihat abwabul jannah, dibuka semua pintu surga. Falam yughlaq minha bab, dan tidak ada satu pun pintunya yang ditutup. Wa yunadi munadin, dan salah satu penyeru-penyeru dari malaikat, ya bagiyal khair akbil wa ya bagiyal syarr aqsir. Wahai para pelaku kebaikan, segera, ayo perbanyak amalmu, kesempatan. Dan wahai pelaku keburukan, tahan dirimu, kesempatan kau taubat. Walillahi utaqa'u minan nari wa dzalika kulla laila. Dan setiap malam Ramadan ada pembebasan, ada orang yang dibebaskan dari api neraka selamanya. Kalau Anda terdaftar di Ramadan nanti ini insyaallah sebulan 10 bulan lagi, sebulan 10 hari lagi, dan insyaallah Allah panjangkan umur kita bisa dapat Ramadan yang banyak, yang sekian puluh kali, bahkan kuasa Allah SWT lebih banyak daripada itu Allah berikan kepada kita dengan amal-amal saleh. Maka pada saat itu, Anda kalau berhasil merengek sama Allah, mohon sama Allah dibebaskan, ya Allah, a'tik riqabana wa riqaba aba'ina minan nar. Anda kalau sering dengar doa ini, kadang-kadang di kunut disampaikan oleh imam-imam haram, ya Allah, hapus, ya, bebaskan diri kami dan keluarga orang tua kami dari api neraka. Maka Anda selamanya insya Allah tidak akan terjerumus lagi. Semoga dengan izin Allah SWT. Itu terjadi setiap malamnya. Yang keenam, diterima doa-doa yang dipanjatkan.
diterima doa-doa yang dipanjatkan. Ya. Dan mustajab. Selama Anda memenuhi syaratnya untuk keikhlasan, ya. Anda tidak meminta yang haram, tidak ada makanan dan minuman yang haram, ya. Ada syarat-syarat yang Anda bisa nonton ceramah kami di playlist YouTube insya Allah tentang dahsyatnya doa. Ada sudah saya sebutkan syarat-syarat di situ. Nah, kalau Anda penuhi insya Allah syarat-syarat doa tersebut, maka kata Nabi SAW, Inna lillahi fi kulli yaumin utaqa minan nar. Sesungguhnya setiap hari ya, Allah memiliki beberapa orang yang dibebaskan dari api neraka fi syahr Ramadan, di bulan Ramadan. Wa inna likulli muslimin da'watun yad'u biha fayastajibu lahu. Dan setiap muslim yang berdoa menjadikan doa akan dikabulkan pada saat itu. Ya. Ini luar biasa. Hadis ini riwayat Bazzar dan Al-Haythami. Dan hadis ini disahihkan oleh ulama hadis. Ada 3 waktu di Ramadan yang dipastikan insya Allah mustajab doa ya. Yang pertama itu pada saat sahur. Karena ini adalah masuk di sepertiga malam terakhir ya. Umumnya Anda kan kalau makan sahur sejam sebelum subuh. Ini masuk dalam umumnya hadis ya, yang sudah masyhur. Hadis Bukhari Muslim. Yang kata Nabi SAW. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla laylatin ila sama'id dunya. Setiap malam ya. Tuhan yang maha berkah dan maha tinggi. Allah SWT. Tuhan kita turun ke langit bumi. Hina yabqa thuluthul laylil akhir. Pada saat tertinggal sepertiga malam. Yaqulu man yad'uni fa astajibalah. Maka dia pun berkata, siapa yang berdoa kepada aku memohon maka aku akan berikan. Wa man yas'aluni fa'utiyah, siapa yang meminta maka aku beri. Wa man yastaghfiruni fa'aghfirlah, dan siapa yang memohon ampun aku maafkan. Dan itu di waktu sahur. Sepertiga malam itu. Yang kedua pada saat berbuka, pada saat berpuasa sendiri, mulai dari sahur sampai mulai dari tahan diri, mulai azan subuh sampai azan maghrib. Ini juga waktu mustajab. Kata Nabi SAW dalam hadis, "Thalathatun la turaddu da'watuhum as-sa'imu hatta yuftir." 3 orang tidak akan ditolak doanya. Yang pertama adalah orang puasa sampai dia berbuka puasa. Wal imamul adil, dan pemimpin yang adil. Dan yang ketiga wada'watul mazlum, doanya orang yang terzalim. Hadis riwayat Ahmad nomor 305. Dan pada saat berbuka sendiri. Jadi tadi sahur atau sepanjang puasa atau pada saat berbuka, gitu kan? Karena kata Nabi SAW dalam hadis, was-saimu hina yuftir. Dan termasuk doa yang tidak ditolak adalah orang yang puasa pada saat ia berbuka puasa. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 2526. Jadi itu ada waktu mustajab doa.